PWI Koordinatoriat Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Bersama saya Faisal 644 dalam acara podcast PWI Pokja Jakarta Barat. Tema kita hari ini adalah Camat Siaga episode kedua. Mari kita sambut tamu kita pagi ini, Naman Setiawan. Beliau adalah Camat Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak. Pagi Pak. Ya, Pak, sebelum kita masuk ke materi itu Pak, saya mau tanya nih Pak, tentang sedikit aja profil Pak Camat Naman ini. Coba Pak ceritakan Pak, profil Bapak dari pendidikan, dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kemudian masuk misalnya SPD. Nah, coba Bapak cerita sedikit Pak. Oke. Terima kasih Pak Faisal. Yang pertama, saya telah masuk dari keluarga mungkin yang pas-pasan dulunya. Ya. Saya alhamdulillah bisa tamat sekolah dasar 6 tahun. Di mana Pak SD-nya Pak? SD-nya di SD 01 Manggasari. Saya masih di sekitar sini. Sekolah-sekolah saya masih terlalu. Oh, berarti Bapak benar-benar warga Jakarta Barat Pak. Jakarta Barat. Kemudian Pak lulus SD ke SMP sama 3 tahun juga, kemudian juga dari SD ke SMA juga 3 tahun juga. Artinya tahun pelajaran itu saya lalui dengan baik. Saya pernah sempat juga dapat beasiswa tuh SMP. Tahun berapa tuh Bapak dapat beasiswa Pak? SMP saya tahun 83 Pak ya, dapat beasiswa. Nah, habis sekolah SMA, lulus SMA saya kerja. Saya kerja dulu, saya tidak melanjutkan kuliah karena memang tadi saya sampaikan di awal itu. Ya, berawal dari keluarga yang bisa dikatakan pas-pasan. Iya. Tapi saya punya niatan, punya semangat bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan studi saya, ya sebagaimana orang-orang capai, misalkan ada yang bergelar sampai S1, S2, dan seterusnya gitu. Nah, ini tekad saya. Dengan motivasi itu ya saya kerja dulu. Saya pernah kerja di swasta, kemudian juga saya pernah akhirnya saya kerja di PNS. Saya masuk tahun 89 CPNS dan tahun 90 saya menjadi PNS. Setelah saya jadi PNS, ya saya berkeluarga. Ini pertama kali Bapak masuk PNS di wilayah mana Pak nih? Di Jakarta Barat. Sama Jakarta Barat. Di mana Pak? Saya dulu dari pegawai pusat di BKKB. Terus taruh di bidang di sini? Di BKKB di Penyuluhan. Nah, kemudian setelah ada pelimpahan pegawai pusat ke pemerintah daerah, saya masuk pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Ya, dari situ saya mulai kuliah, kemudian juga karir mulai. Berjalan lah Pak ya, sambil berjalan. Hingga sampai sekarang ya. Tinggal saya di Duri Kosambi sekarang sudah. Bapak tinggal di Duri Kosambi sekarang. Kalau boleh tahu Pak, nyonya namanya siapa Pak? Nyonya namanya Hajah Maria. Profesi juga sama Pak, ASN juga? Enggak. Istri orang Semarang asli. Kalau saya, kelahiran saya Duri Kosambi, Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng. Istri saya itu kelahirannya Kelurahan Semarang, Kecamatan Kalideres. Jadi nggak berjauhan. Nah, istri profesinya waktu itu bidan dia. Oh. Kita kalau hampir semua yang orang Jakarta Barat kalau bilang Kebonjeruk pasti agak nyaman nih, adem nih Kebonjeruk kan gitu kan. Jarang sekali lihat Kebonjeruk tuh misalnya gersang gitu, pasti adem. Nah, ini kita mau nanya nih Pak, ada nggak sih Pak di Kebonjeruk itu buat anak RPtra Pak? Kira-kira gimana Pak? RPtra di Kebonjeruk sendiri ada berapa banyak sih Pak? RPtra di Kebonjeruk itu ada 4 di Kelurahan Duri Kepa, kemudian Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, dan Kelurahan Kebonjeruk. Jadi ada 4 ruang terbuka ramah anak yang ada di wilayah Kebonjeruk. Dan
saat ini kondisinya cukup baik karena memang ada pengelola. Karena kan kalau orang bilang elevator tuh, kalau kita bayang kasih ini Pak, taman lah Pak ya, kasih taman main buat apa, buat anak-anak gitu Pak ya, edukasi gitu. Itu memang diciptakan untuk ruang interaksi. Interaksi. Nah, namanya ruang interaksi itu kan tidak terbatas umur. Kadang-kadang biasanya anak-anak sekolah, dan tidak jarang juga orang-orang tua gitu. Buat olahraga ya Pak. Orang tua ya sekedar bercengkrama mungkin sambil menunggu waktu maghrib, atau mungkin dia selepas olahraga pagi jogging misalkan ya. Kalau nanti bulan puasa buburit Pak ya. Waduh. Terus kemudian juga ada munculnya Veteran ini, kita lihat lapangan-lapangan sepak bola. Jadi ada, tadi kan mereka bingung mau main bola di sekolah udah ditutup. Betul. Ada jamnya. Tapi kalau di Veteran mereka kadang-kadang saya lihat malam tuh masih ada interaksi di situ. Betul. Kemudian ada sanggar-sanggar tari di situ muncul. Nah, ini Pak Faisal perlu saya sampaikan bahwa memang di Veteran itu di samping ada lahan untuk berolahraga, entah itu jogging maupun olahraga anak-anak misalkan sepak bola, ada ruang literasi misalkan. Ada anak-anak sekolah baik itu di TK, SD, SMP maupun SMA yang ingin mengembangkan kreasi tariknya misalkan, atau mungkin olah vokalnya, atau mungkin bela dirinya dan lain sebagainya, itu memang RPTRA dimanfaatkan ruang RPTRA, karena memang kan di ruang RPTRA itu yang pertama penataan bangunannya sudah bagus, kemudian juga penghijauannya sudah baik. Dan yang tidak kalah penting di RPTRA itu bebas dari polusi udara, termasuk juga asap rokok. Di situ nggak boleh ada gitu. Pengawasannya bagaimana Pak untuk RPTRA sendiri? Yang tadi Bapak bilang misalnya bagaimana supaya RPTRA itu jauh dari asap rokok, kemudian hal-hal yang negatif. Pengawasan dari kecamatan sendiri? Kita punya namanya pengelola RPTRA. Nah, ini direkrut oleh pemerintah DKI Jakarta, tentunya statusnya PJLP. Nah, mereka inilah yang merawat, kemudian memonitor, termasuk membangun misalkan. Jadi kalau kita mau mengadakan sesuatu di RPTRA, izinnya ke mereka? Izin mereka. Tentunya persetujuan lurah. Oh, mesti persetujuan lurah juga ya. Ya. Kita lanjut pemirsa ya dengan pertanyaan yang berkaitan dengan COVID. Udah semakin seru dan terlihat memang COVID itu memang ada. Jadi tapi kita harapkan COVID itu sudah hilang. Amin. Satu lagi Pak, apa nih Pak program kecamatan yang berkaitan dengan COVID, penanggulangan supaya COVID itu tidak menyebar luas? Maksudnya kan sekarang sudah mulai melemah. Ada nggak sih masyarakat yang enggan untuk vaksin? Masih ada kan Pak vaksin di wilayah kecamatan? Kalau di Palmera kemarin masih ada tempat buat vaksin. Untuk di kecamatan Kebun Jeruk sendiri? Kalau vaksin sampai dengan hari ini kita masih melayani. Masih melayani. Dan kepada masyarakat yang memang ingin melanjutkan vaksinnya termasuk booster barangkali ya kita masih melayani. Yeah. Jadi Dan paling tidak masyarakatnya nggak khawatir gitu Pak. Kecil kemungkinan masih kecil mungkin persentasenya kecil banget masyarakat yang tidak tervaksin ya, karena tadi saya bilang masyarakat sudah berpengalaman berkaitan dengan kejadian pandemi COVID-19 dan itu tidak mau terulang kembali, makanya masyarakat memproteksi dirinya ya khususnya berkaitan dengan vaksin. Seperti itu. Jadi memang vaksin itu penting ya Pak? Penting. Dan terbukti memang setelah kita vaksin dan hasilnya memang memuaskan Pak ya, dan sampai angka kematian hilang Pak ya? Ya dari Delta ke Omikron ya, itu kan waktu yang Delta luar biasa. Kemudian sampai pada saat Omikron itu karena mungkin daya tahan tubuh sudah terbentuk karena memang vaksin itu ya perlahan ya virus ini juga melemah di tubuh manusia, sehingga mungkin tingkat kesehatannya lebih cepat, tingkat kesembuhan lebih cepat, kemudian juga tingkat kematiannya jauh lebih rendah. Nah, yang tadi saya bilang pengalaman inilah yang sudah ada di hati atau mungkin di pikiran masyarakat. Sudah mulai agak reda, masyarakat sudah menjaga imun dengan baik. Betul. Vaksinnya sudah ibaratnya sudah pada vaksin lah istilahnya. Oke Pak Camat, terima kasih. Ini episode pertama kemarin saya Pak Camat Palmera, saya bicara tentang
mungkin cuaca ekstrim, panas, mungkin Bapak juga ngalamin kemarin ya, berapa seminggu yang lalu. Namun di episode 2 ini cuacanya malah berubah Pak, hujan terus. Kemarin kita baca di media, mainstream TV segala macam itu banjir di beberapa titik. Yang saya ingin tanyakan nih Pak, antisipasi untuk Kecamatan Kebonjeruk, khususnya wilayah Bapak ini tentang banjir, langkah-langkah apa yang sudah dikerjakan selama ini untuk menghadapi banjir tadi? Kebonjeruk ini kan dilintasi ada kali Pesanggerahan, kemudian juga ada itu memang yang sering dikunjungi PJ Pak ya? Ada kali Sekretaris, kemudian juga ada kali Mukerpat ini yang langsung berhulu juga dari kali Cisadane. Nah, banjirnya atau genangan yang ada di wilayah Jakarta khususnya Kecamatan Kebonjeruk itu pada saat memang debit air di hulu itu tinggi. Sehingga ada genangan di beberapa titik, walaupun sekarang ini durasinya sudah cukup cepat ya. Itu karena apa Pak? Dulu kan kalau banjir surutnya lama, sekarang banjir begitu berhenti hujan kita silap atau udah kering. Nah itu program apa yang dipakai sama pemerintah khususnya Wali Kota Jakarta Barat? Nah, ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu berbenah diri berkaitan dengan penanganan banjir. Nah, diantaranya adalah kayak pembuatan pompa air. Pompa air ya, itu luar biasa tuh Pak. Kalau di Kalideres itu di Kamal Muara, kalau di Kebonjeruk ini ada di perbatasan antara wilayah Kebonjeruk, Green Garden dengan Kemang. Tapi itu punya rumah pompa yang punya kapasitas yang cukup besar. Wilayahnya maksudnya wilayah Kembangan. Tapi dampaknya itu ke wilayah Kebonjeruk karena memang air itu mengalirnya ke sana kan gitu ya. Nah, karena ada pembangunan itu ya sangat punya dampak yang luar biasa terhadap aliran air untuk Jakarta Barat yang di Danmogot itu kan besar tuh Pak. Itu yang depan apa kalau kita bilang pabrik es ya Pak ya. Nah, itu maksud saya. Oh iya, Departemen Agama seberang itu Pak ya. Nah, untuk hal-hal yang kecil biasa kita lakukan waktu itu arahan Pak PJ Gubernur, kita melakukan kerja bakti massal pada saat itu serentak DKI Jakarta termasuk wilayah Kebonjeruk. Kita dipusatkan di wilayah Kelurahan Kelapa II dan juga Kelurahan Sukabumi Selatan. Kemudian juga kerja bakti rutin setiap minggu itu kita lakukan, tali-tali air, kemudian saluran-saluran mikro, termasuk juga saluran-saluran PHB. Ini memang rutin kita lakukan setiap minggu, ditambah lagi dengan program rutin dari SDA, seperti itu. Nah, intinya kerjasama dengan masyarakat itu lebih penting. Betul. Nah, ini juga masyarakat cukup antusias, punya respon yang sangat positif berkaitan dengan pada saat lurah ngajak untuk kerja bakti, kemudian juga pada saat RW ngajak kerja bakti. Itu memang diberikan himbauan-himbauan supaya misalnya Sabtu Minggu atau Minggu kerja bakti kita. Ya, kalau Minggu itu kan memang kerja bakti kita, itu kegiatan kerja bakti yang rutin kita lakukan. Ya, nah ini saya melihat antusias masyarakat, kemudian juga kita punya pasukan oranye ditambah pasukan biru, ya bersinergi kita berkolaborasi, ya ini ya yang bisa menyebabkan bahwa awalnya genangan mungkin 2-3 jam sekarang mungkin sudah jauh lebih. Jadi peran dari pasukan oranye dan pasukan biru ini luar biasa Pak ya? Ya tentunya dukungan masyarakatnya pasti itu. Berapa banyak tuh Pak pasukan untuk anggota di Kebonjeruk sendiri yang untuk pasukan oranye, pasukan biru? Nah, itu variasi ya. Variasi Pak ya? Di tiap kelurahan berbeda-beda. Pasukan itu ada yang sampai 90, ada yang 75 tergantung luasnya wilayah. Pasukan oranye juga ada yang 100, pasukan biru juga ada yang jumlahnya 100, ada juga yang 80. Nah, ini juga bergantung luasan wilayah yang ada di wilayah kita. Pak, tadi kan banjir tuh biasanya kalau kita pasti nanti munculnya demam berdarah. Nah, ini Kebonjeruk sendiri ini penanganannya seperti apa nih Pak untuk penanganan DBD sendiri? Ini penting nih untuk masyarakat bahwa DBD ini adalah salah satu penyakit yang punya tingkat Boleh Pak suaranya agak tinggian yang mempunyai tingkat kematian yang
saya pikir cukup tinggi ya kalau kita tidak hati-hati. Oleh karenanya pemerintah concern dengan program PSN-nya, pemberantasan nyamuk yang setiap Jumat itu kita lakukan. Nah, itu rutin. Tapi seperti apa Pak setiap Jumat tuh kegiatannya? Biasa kita punya kader Jumantik masing-masing RT. Kemudian juga nanti menjadi satu siang-siang bawa center Pak ya. Koordinator Jumantik RW. Saya pernah bacolin Pak. Maksudnya Bu mau ngapain Pak? Orang udah siang udah panas terik bawa center. Ini buat nyenter kolam Pak. Betul. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan masyarakat juga perlu kita edukasi bahwa ya menghilangkan nyamuk Aedes aegypti yang penyakitnya demam berdarah ini memang harus paham betul. Saya sering sampaikan kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kader Jumantik, selepas PSN itu kan kita ada diskusi. Kemudian ada sifatnya arahan, ada diskusi, ada terjawab dan lain sebagainya. Saya selalu menyampaikan bahwa pembentukan Jumantik mandiri itu penting. Misal saya contohkan begini Pak Faisal, pada saat kita masuk ke satu rumah misalkan warga yang menjadi sasaran kita untuk melakukan PSN misalkan, nah ini kader Jumantik ini yang sering didampingi oleh puskesmas, kemudian didampingi oleh kelurahan, didampingi oleh kecamatan, harus mampu mengedukasi masyarakat itu agar betul-betul paham. Misal pada saat kita memberikan cahaya misalkan yang tadi Pak Faisal bilang kita bawa senter tapi siang-siang padahal udah terang. Nah ini karena jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu mempunyai ciri khas. Misalkan pada saat di tempat penampungan air kita kasih senter itu ban mobil, misalkan kolam mandi, misalkan pas bunga, kemudian di dispenser misalkan. Dispenser. Biasanya kalau kita nuang air di bawah air genang ada sisa air di bawah itu. Lama-lama itu bisa jadi tempat atau wadah tempat berkembang biaknya nyamuk. Karena dia dalam jumlah 5 ml aja nyamuk itu bisa bertelur. Sudah bertelur. Nah ini saya lanjutkan yang tadi Pak Faisal. Masyarakat kita edukasi, kita berikan pemahaman betul agar bagaimana cara memberikan cahaya yang betul agar ini jentik nyamuk Aedes aegypti ini bisa kita kenali gitu. Nah, si pemilik rumah itu apakah itu si suami, apakah itu istri, apakah asistennya, apakah anaknya yang pada saat kita datang ke berkunjung pada saat kita PSN, nah orang itulah yang kita ajarin sehingga nanti tumbuh atau timbul yang tadi saya bilang para kader-kader Jumantik mandiri. Jadi pada saat ada himbauan pemberitahuan misalkan dari lurah atau mungkin dari kader, Bapak Ibu hari ini kita melakukan PSN, maka pada saat mendengar kata itu, himbauan itu serentak masyarakat melakukan itu secara mandiri. Nah ini yang kita harapkan. Nah ini jauh lebih efektif Pak Faisal. Dan selama ini dilakukan kan selain tadi Bapak bilang tadi tim Jumantik tadi kan ada namanya pogging. Nah pogging ini sistem kerjanya seperti apa Pak? Apakah dia seminggu sekali, sebulan sekali untuk pengasapannya atau seperti apa? Saya sudah komunikasi dengan petugas kesehatan, baik dokter yang menangani berkaitan dengan counseling maupun juga kesehatan langsung, bahwa memang pogging itu punya dampak yang negatif sesungguhnya, karena pogging yang kita lakukan itu pada saat sebelum pelaksanaan itu kan ada pencampuran bahan kimia antara cairan ada obat pogging maupun juga solar. Nah asapnya. Pada saat itu menjadi campuran kemudian diolah dengan mesin menjadi satu kepulan asap, ini yang berdampak mungkin bercampur dengan udara ini pasti berdampak terhadap pernapasan kita. Itu yang pertama. Jadi pogging itu sesungguhnya kurang tepat sesungguhnya untuk kita lakukan. Nah yang kedua, ini bagi yang mengoperasikan mesin pogging itu kadang-kadang kalau tidak mahir nih Bapak Isal ini bisa saja
mengeluarkan Api, percikan api. Malah pernah terjadi sampai ledakan. Nah itu, pada saat percikan api ini kan kita kalau fogging itu nggak hanya di saluran depan, tapi juga kadang-kadang masuk ke dalam. Ya, karena panas dia kan. Percikan api jatuh ke gorden misalkan, atau mungkin percikan api jatuh ke tumpukan kertas, atau mungkin percikan api ya jatuh ke ya kasur dan lain sebagainya, mungkin sofa Berarti dan berisiko. lain sebagainya. Berarti berisiko. Itu berisiko. Jadi ya dampak negatifnya ya lumayan. Lebih efektif tadi tim Jumantik tadi. Jumantik itu pendeteksi dininya itu yang paling sama gotong royong kerja bakti tadi ya Pak. Betul. Kemudian itu kalau fogging itu dilaksanakan itu kalau ada kasus. Kalau ada kasus misalkan ada di satu lokasi, satu yang warga yang terkena. Nanti ada namanya fogging fokus misalkan. Kita blok. Di blok itu agar nyamuk dewasanya itu atau mungkin juga jentik nyamuknya yang masih bahan itu bisa tidak menyebar kemana-mana. Nah ini yang menurut saya kepada seluruh agama masyarakat, khususnya Pak Faisal juga nih memahami PSN itu karena lebih efektif ya mari kita lakukan secara bersama-sama menjadi kader Jumantik mandiri untuk bisa jadi tidak mengandalkan, tidak hanya satu mengandalkan dari tim Jumantik tadi betul Pak, tapi dari pemilik rumah itu sendiri harus bisa menjaga rumahnya, itu mungkin lebih efektif. Betul Pak. Memang kalau demam berdarah itu memang saya lihat menular sih Pak ya. Nah, jadi di rumah yang satu kena, aduh. Tapi waktu zaman saya sekolah tuh masih manual Pak, yang model begini. Spraynya ya masih pompa ya. Tapi sekarang kan zaman teknologi orang nggak ada yang capek, maunya yang instan langsung. Tapi ternyata saya baru tahu nih pemirsa, bahwasanya pengasapan itu memang ada dampak negatif, salah satunya ke diri kita tentang kesehatan. Kemudian untuk misalnya dia bisa membuat satu kebakaran malah Pak ya? Bisa. Karena tadi itu ada percikan api. Karena kalau pengoperasiannya tidak benar bisa aja terjadi itu gitu. Tapi ini kan para tenaga kesehatan ini sudah ya. Hasil risetnya lebih banyak ke sana, tapi lebih tepatnya mendingan pendahuluan tentang Jumantik tadi atau Jumantik mandiri tadi Mbak Farah. Oke. Terima kasih banyak Pak, ini informasi yang baik buat masyarakat khususnya Kebun Jeruk Jakarta Barat, bahwasanya tentang Jumantik tadi lebih baik kita sendiri, pemilik rumah itu sendiri daripada menunggu daripada tim Jumantik kan. Begitu Pak ya? Betul. Oke. Betul. Pertanyaan berikut Pak nih. Ini banyak masyarakat bilang bahwa Kebun Jeruk dikenal salah satu lokasi tentang tawuran Pak. Nah, ada nggak sih Pak program Jitu nih Pak yang dilakukan Kecamatan Kebun Jeruk untuk menekan aksi tawuran tersebut Pak? Kami pemerintah daerah dalam ini camat maupun lurah termasuk juga TNI Polri ini kan biasanya ada momen-momen yang memang kita ciptakan program itu atau mungkin juga insidental misalkan ya pasti kita memanfaatkan hal itu gitu. Misal begini, pada saat kita hadir diundang untuk menjadi inspektur upacara pada saat upacara Hari Senin Anak Sekolah. Nah, ini momen ini kita sampaikan. Kita sampaikan bahwa ya bersikap lebih baik itu bersikap sopan itu mungkin jauh lebih baik ketimbang kita harus bersikap tidak sopan misalkan. Itu salah satu misalkan. Yang kedua, agama menganjurkan bahwa kita nih sesama manusia tidak mengenal agama dalam hal ini, misalkan tidak mengenal agamanya apa, tapi kan kita diperintahkan untuk saling bantu, saling bekerja sama, saling memahami sifat dan karakter, kemudian terjalin satu hubungan emosional yang dekat gitu. Nah, kalau hubungan emosional yang dekat ini di antara kita, insya Allah pasti yang terbentuk adalah hal-hal yang positif. Komunikasinya baik. Itu misalkan pada satu momen itu. Kemudian juga pada momen-momen lain, kadang-kadang misalkan kayak camat, lurah, polisi, TNI, ini pada saat peringatan-peringatan agama, misalkan kami diundang, misalkan. Nah, audiensnya misalkan para
orang tua misalkan, bapak ibu misalkan. Nah ini juga kita sampaikan peranan orang tua terhadap bagaimana sih mendidik anak yang baik. Bukan hanya dalam hal keilmuan tapi etika misalkan. Kadang ada orang tua menyerahkan anaknya mentang-mentang bayar atau apa, pokoknya pulang pinter. Nah, itu kan nggak bagus juga Pak ya. Nah ini kita sampaikan. Kemudian juga ya pasti ada pada saat tindakan negatif itu kita lakukan, pasti ada entahkah itu sanksi sosial, apakah itu ya sanksi hukum dan lain sebagainya, pasti ada. Nah ini juga kita sampaikan kepada masyarakat, dampak apa yang terjadi pada saat kita melakukan tawuran, kerugian apa yang kita alami pada saat kita melakukan tawuran. Hal-hal ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, sampai sehingga PJ Gubernur sendiri sampai ngasih wanti-wanti yang tawuran dicabut nih KJP. Tapi itu memang terjadi Pak ya, dicabut ya? Ada ini. Ada yang cabut ya Pak ya. Tergantung dia punya ininya apa kategori Pak ya, kategori. Ini kemudian juga kami melakukan patroli cipta kondisi bersama tiga pilar. Biasanya di malam Sabtu Minggu biasanya itu kita lakukan apel 3 pilar, termasuk Satpol PP gabungan ya Pak ya? Gabungan. Nah habis itu kita lingkar. Nah di mana titik-titik yang anak-anak titik-titik yang kita anggap rawan itu menjadi sasaran kita. Sesering mungkin kita melakukan itu, mungkin juga ada efek jerah daripada masyarakat, khususnya para pelaku-pelaku tawuran itu, karena saling dikontrol. Wah, ya, daripada kita kena ketangkap pulang aja deh. Nah ini hal-hal yang begini yang kita lakukan, dan mudah-mudahan wilayah Kebon Jeruk ya insya Allah menjadi aman lah. Amin Pak ya. Khususnya Kebon Jeruk ya, umumnya jadi untuk DKI Jakarta. Ya pemirsa nih, mungkin dari pejabat wilayah lain yang masih ada aksi tawuran. Nah ini ada konsep baru nih dari Camat Kebon Jeruk, bahwasanya para pimpinan di tingkat kecamatan itu harus berperan aktif ya Pak ya, berperan aktif memonitor di mana titik-titik para anak muda, para yang suka nongkrong-nongkrong, agar kita edukasi sesering mungkin ya Pak ya. Betul. Biar kedepannya mereka lebih bisa memahami bahwa yang mereka lakukan itu salah. Begitu Pak ya? Iya, Oke. Betul. Oke, terima kasih Pak. Pak Camat, pemerintahan kan sudah menyampaikan melalui media nih akan ada bansos di bulan Februari 2024. Ya, biasanya nih pendistribusiannya bansos seperti apa Pak? Keterlibatan kecamatan dan kelurahan untuk bansos sendiri Pak? Bansos kita kan ada beberapa sumber, dari APBN juga dari APBD. Nah yang mau turun kan dari APBN nih, dari pemerintah. Nah, biasanya memang ya kita nih selaku aparat pemerintah daerah DKI Jakarta yang di di ujung tombak ya, kelurahan kecamatan ini, pasti pada saat kita melakukan ini ada arahan-arahan pimpinan dari pihak provinsi, Pak PJ Gubernur maupun Pak Wali Kota. Arahan itu disampaikan kepada kita dan itu yang akan kita pedomani. Nah, pada waktunya misalkan yang pertama kita harus mempersiapkan orang yang menjadi sasaran, dan dia sesuai dengan data yang kita punya. Nah nanti kita undang sesuai dengan jumlah bansos yang ada, kita undang mereka pada satu tempat misalkan di mana yang kita pilih untuk yang lebih strategis, dengan yang mudah dijangkau misalkan, dengan kendaraan juga lebih mudah. Nah itu kita tempatkan biasanya. Jadi yang kita berikan itu kepada orang-orang yang memang sudah, khususnya yang punya data. Yang sudah ada datanya Pak ya. Lalu Pak, bagaimana nih Pak? Misalnya warga tersebut tidak terdata, tapi kalau dari datanya RT, RW, beliau itu layak untuk mendapatkan bansos. Ini bagaimana cara strukturnya untuk mendapatkan bansos itu Pak di tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan sendiri? Iya, memang dari warga itu biasanya lapor ke RT. Kadang-kadang juga laporannya diteruskan ke RW. Tapi ada juga warga masyarakat akhirnya langsung ke kelurahan. Karena polemiknya banyak kan gini Pak, setelah bansos itu turun, 2 hari kemudian itu pasti namanya Pak RT, Pak RW itu diserang sama warganya sendiri terkait tidak kebagian warganya, gitu.
Yang tadi saya bilang Pak, ini kan yang menerima bansos itu yang sudah terdata namanya. Nah, datanya ini tentunya di dinas sosial. Pendataan awalnya di DTKS misalkan. Nanti dari petugas DTKS itu biasanya kalau orang yang ingin mengajukan mendapat bansos itu biasanya kita verifikasi Pak, ada tinjauan lapangan. Apakah orang ini udah sistemnya pendataannya sistem online apa sudah online. harus langsung datang ke bagian statistik itu? Kita masih di kelurahan. Tapi coba nanti saya tanyakan apakah ini bisa aja bisa diakses langsung masyarakat. Biasa di bidang apa tuh Pak kalau di kelurahan? Sosial. Kesejahteraan salah satunya. Nah ini biasanya di survei Pak. Disurvey. Nah, kalau misalkan nggak layak ya mereka nggak dapat, atau misalnya ada POM-nya lah Pak ya. Ada orang misalkan tahun kemarin dapat, tahun sekarang kagak misalkan. Nah ini sebab-sebabnya bisa aja biasanya dia sudah pindah alamat misalkan, atau mungkin statusnya sudah layak ekonominya misalkan. Sudah termasuk kategori yang tidak patut menerima. Betul. Atau dia punya KTP DKI, tapi tinggalnya udah di luar DKI misalkan. Padahal kan fasilitas ini untuk warga DKI. Seperti Bang misalnya. Iya Pak Camat, terima kasih nih. Ini buat warga yang berkaitan dengan bansos tadi mungkin sudah dapat penjelasan dari Pak Camat bahwasanya untuk mendapatkan itu harus melaporkan diri dulu Pak ya ke RT RW, kemudian nanti akan disurvei dari pihak kelurahan. Pak Camat, ini tentang keluhan masyarakat lagi nih warga tentang transisi administrasi kependudukan digital Pak. KK digital, KTP digital kan gitu Pak ya. Sudah berapa persen Pak data yang masuk di Kecamatan Kebonjeruk sendiri Pak? Yang perekaman KTP digital ya? Iya. Oke. Kita ada yang wajib KTP di wilayah Kecamatan Kebonjeruk itu jumlahnya 277.154 jiwa, itu yang wajib KTP. Nah, wajib KTP itu maksudnya udah ada yang punya KTP, secara yang cetakan itu, ada juga yang masyarakat yang belum punya KTP tapi itu seharusnya udah punya KTP. Udah punya KTP. Itu ada 277.154. Nah, yang sudah melakukan perekaman ini 48.336, baru sekitar berapa persennya itu? 17,44%. Oh, baru 17 berapa persen? Itu biasa kendalanya karena apa Pak? Kendalanya begini Bang Faisal, ini yang pertama mungkin ya, ini kan kadang-kadang handphone kita gampang diretas nih. Iya betul. Ini mungkin satu pertimbangan masyarakat. Kalau kita melakukan perekaman KTP digital pasti kan adanya di handphone kita. Betul. Nah, semua akses data kita ditarik. Masalahnya data kita diretas atau handphone kita diretas atau hilang misalkan. Nah, pada saat hilang semua datanya bisa aja kelihatan orang misalkan. Beralih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada orang atau masyarakat kita yang masih belum terlampau peduli di handphone ini isinya apa sih gitu. Nggak terlampau peduli itu gitu. Yang sering dilihat ya WA, TikTok dan lain sebagainya. Berkaitan dengan aplikasi lainnya kan jarang dilihat. Nah, ini juga menjadi penyebab orang butuhnya, saya butuh TikTok doang. Oh, saya butuh internet doang. Oh, saya butuh bagaimana cara belanja yang cepat doang gitu. Padahal ada keperluan yang jauh lebih butuh, misalkan identitas misalkan. Nah, ini juga ada. Kemudian juga ada ya sebab-sebab lain misalkan. Padahal kalau positifnya Pak ya, misalnya saya tertinggal dompet saya, berarti KTP saya tertinggal. Begitu karena saya sudah masuk ke rekaman digital tadi, KTP digital, saya bisa tunjukkan kan gitu Pak ya. Nah, itu. Kadang masyarakat nggak tahu Pak, mereka teman tahu ngapain udah punya KTP ini, ngapain istilahnya di ini. Padahal gunanya salah satu smartphone tadi. Karena masyarakat kan misalnya ke pasar kan nggak mungkin bawa misalnya ini KTP ngapain kan gitu Pak. Jadi tapi handphone tetap dibawa Pak, orang tidurnya dibawa. Sebetulnya pemerintah tahu Pak ya, makanya dibuatlah sistem ini karena pemerintah tahu bahwa smartphone itu adalah salah satu pasangan mereka yang paling setia, teman hidup. betul Pak. Ya, ini berkaitan dengan KTP ya, saya mengimbau pada masyarakat ya, memang sistem yang sudah
disiapkan oleh pemerintah. Saya yakin tentunya ini berdasarkan kajian lahan dan yang luar biasa menurut saya. Ya ini tolong diikutin lah, karena kita tidak tahu pengembangan teknologi yang harus pengembangan teknologi. Nah, kita tidak tahu, kadang-kadang yang tadi Pak Faisal bilang, tahu-tahu lupa dompet. Iya, kalau tujuan kita baru sekadar misalkan Jakarta Barat sih, kita masih gampang, masih telepon orang lupa bawain misalkan, kita telepon teman misalkan tolong bawain. Tapi kalau saat kita punya keperluan, apakah tujuan kita domestik, misalkan apalagi misalkan ke mancanegara, dompet lupa. Iya kan, kalau hal itu terjadi kita nggak punya yang digital, ya kan bahaya. Padahal misalkan kita perlu naik pesawat yang take off-nya katakan yang sudah ditentukan, tiba-tiba dengan keterlambatan ini atau ketinggalan ini atau tidak adanya KTP digital, kita bisa. Padahal teknologi itu saya anggap bagus dan positif karena itu berdasarkan riset dan kita juga mengalami. Di dalam itu kan selain KTP pribadi kita, sampai anak istri kita juga ada di situ ya Pak ya, sampai kartu keluarganya juga masuk di situ Pak ya. Jadi memang sudah secanggih itu Pak. Cuman masyarakat mungkin edukasi Pak ya. Jadi mungkin hanya disampaikan KTP digital. Jadi nggak diperinci gitu Pak. Nah mungkin itu perlu edukasi ya seperti itu tadi. Upaya kami ya sekarang ini jemput bola terus kita lakukan. Kemudian juga ya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang keutamaan dan keunggulannya berkaitan dengan KTP digital ini. Ya, ini juga kita sampaikan. Nah, pemerintah artinya terus berupaya untuk bagaimana masyarakat bisa ya tadi punya niatan untuk memiliki KTP digital. Bahwa KTP digital itu banyak nilai positifnya. Betul. Sebetulnya ini ada pertanyaan tapi sudah Bapak jawab nih. Ini masyarakat mengeluhkan gini, minta supaya dari kelurahan sampai RT RW proaktif memberikan pelayanan door to door ke warga tentang itu tadi pengenalan KTP digital. Tapi Bapak udah sampaikan berarti udah sehati nih masyarakat Kebun Jeruk sudah dijawab sama Pak Camat bahwasanya dari Kecamatan Kebun Jeruk sendiri sudah melakukan door to door, tinggal menunggu saja nanti untuk KTP digital. Dan Pak Camat mengimbau supaya masyarakat datang ke kelurahan ya Pak ya, membawa smartphone-nya. Itu perlu juga membawa KTP aslinya Pak? Itu kan menjadi persyaratan ya. Menjadi persyaratan supaya identitasnya jangan sampai data orang nanti. Iya. Jadi perlengkapannya membawa KTP dan kartu nomor kartu keluarga juga Pak ya. Oke. Jadi jangan sendiri, kalau bisa satu keluarga biar dimasukin dalam satu smartphone masing-masing biar sekalian gitu. Kayak gitu Pak ya? Betul. Okay. Kemudian kita mau menanyakan tentang program bedah rumah. Ada nggak sih Pak di Kebun Jeruk program bedah rumah? Ada. Itu dari kapan Pak ini? Bedah rumah itu tahun 2023 ya. Dari 2023. Sekarang 2024 belum kita karena biasanya kita mengadakan kegiatan itu per tahun ya. Itu disensus dulu Pak? Atau gimana sistem bedah rumah tersebut? Ya biasanya ada laporan RT misalkan atau laporan diajukan RW, ya Pak, diajukan ke kelurahan. Nah nanti kita kasih arahan lah agar ini diajukan misalkan. Mungkin dipoto dulu fisiknya gitu Pak. Nah kalau bedah rumah ini kan berkaitan dengan lahan sama alas haknya Pak. Jadi ada rumah kita temukan tidak layak misalkan, tapi alas haknya nggak punya misalkan, itu juga nggak bisa kita wujudkan misalkan, karena khawatir kalau tidak ada alas hak yang jelas nanti begitu dibangun diribut-ributin misalkan mubazir Pak. Nah kita Kebun Jeruk selama tahun 2023 itu ada 14 ya, ada 14 rumah yang sudah selesai dibedah. Itu lebih banyak ke lansia kah atau bermacam-macam? Enggak, sasarannya orang yang nggak mampu aja. Orang yang nggak mampu. Mampu. Ada juga pasangan suami istri, ada juga yang sudah tidak punya pasangan suami misalkan. Tapi sasaran kita ya tentunya orang yang nggak mampu. Gitu. Istilahnya melalui kriteria yang tadi, yang poin-poin yang layak lah Pak. Ini cocoknya yang mana nih kategorinya? Betul. Yang udah. Nah, bedah rumah juga ini kan biayanya dari Basnas, Bajis. Yang sebenarnya juga ya dari infak sodakonya serta amal sosial masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Berarti tersalurkan. Betul, makanya saya menghimbau mungkin menyampaikan juga kepada masyarakat dalam hal ini khususnya Pak RT dan seluruh masyarakat
para pengusaha misalkan. Kalau kita misalnya di Bank DKI itu, kita kan misalnya ngambil uang gitu kan, terakhir kan ada poin uangnya mau disumbangkan ke ini Pak ya Pak ya, benar ya? Bisa juga, pokoknya kalau ada Basnas itu Basnas, betul. Nah, saya sarankan juga kepada masyarakat, pada apa namanya, pada institusi yang legal misalkan Basnas Bajis ini kan, nah ya salurkanlah mana saat kita punya kelebihan rezeki misalkan, karena manfaatnya nyata dari uang yang kita kumpulkan melalui Basnas Bajis DKI ini manfaatnya daripada cukup kita banyak sebenarnya. Pertama ada rumah, misalkan saya lanjutkan Pak Faisal, beda rumah, nanti juga ada apalagi santunan yatim misalkan, ada lagi juga ada honor guru ngaji misalkan. Mereka tuh kepengen tuh supaya mau kasihnya langsung kan gitu. Tapi begitu udah selesai dia tahu yang tersebut ternyata lebih kaya daripada dia Pak. Nah kan berarti nggak terarah Pak ya. Betul. Nah kalau bahasanya berdasarkan kategori ya kan, tersalurkan dengan baik, diolah untuk pemerataan. Betul. Pemerataan mana sih yang harus dapat, mana sih dan tidak mengurangi dari pahala tersebut ya Pak ya. Justru lebih banyak misalkan kalau si A memberikan ke Bajis, ini pahalanya pasti dapat misalkan. Nah dari Bajis lagi diolah, diputar itu uang misalkan, yang awalnya 1 dapat menjadi 5 misalkan, itu kan terus menerus Pak ya. Oke. Ini lumayan kita podcast dengan Pak Camat Kebun Jeruk ini, kita banyak mendapatkan ilmu yang tidak disangka-sangka gitu. Saya pun baru ini mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Camat Kebun Jeruk nih Pak. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Bulan Februari ini kan kita di Jakarta jadi tuan rumah untuk pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN 2024 dengan mengusung tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan keutuhan bangsa. Itu nanti tanggal kalau nggak salah tanggal 17 Februari ini Pak. Yang saya mau tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak dan harapan Bapak nih terhadap wartawan, kami ini wartawan yang ada di Jakarta Barat. Bapak menilai seperti apa Pak? Wartawan ini kan salah satu media yang mentransformasi mungkin apa saja. Apakah itu berita misalkan, apakah itu ilmu misalkan, sains misalkan, atau juga mungkin hal-hal lain yang orang belum tahu sehingga menjadi tahu. Nah ini memang perannya media atau wartawan. Kalau saya secara pribadi, saya menganggap media ini ya luar biasa lah. Yang apalagi saat ini mungkin dengan adanya digitalisasi mungkin, kemudian informasinya lebih cepat, kemudian juga kemudahan akses misalkan, itu kan sekarang sudah luar biasa tuh. Ini tentunya semua ini kerjanya rekan-rekan media, teman-teman wartawan gitu. Terima kasih Pak. Ya saya menyambut luar biasa lah, dan ini terus dikembangkan karena memang sekali lagi hal-hal yang positif yang disampaikan oleh teman-teman wartawan ini luar biasa. Yang awal kita nggak tahu tadi kita bisa jadi lebih tahu informasinya. Mungkin barangkali ya perlu saya sampaikan juga, memang karena memang ya saat ini kita pada kondisi di mana pemilu 2024 juga akan segera dilaksanakan. Ya ini kita masyarakat agar betul-betul bisa mensukseskan ini dengan baik lah, seperti itu. Ini juga peran-peran kita Pak Faisal. Ya, peran pemerintah untuk pemilu damai ya Pak ya. Pak boleh Pak, terakhir kita mau udah penutup, Bapak mengucapkan di kamera di depan bahwasanya himbauan tentang pemilu damai, kemudian terakhir tentang pengantisipasi banjir tadi, supaya masyarakat bagaimana nih udah masuk musim penghujan. Seluruh masyarakat wilayah Kecamatan Kebun Jeruk berkaitan dengan pemilu, mari sama-sama kita sukseskan pemilu kita tahun 2024 insyaallah pada tanggal Februari 2024 yang akan datang. Sukses pemilu itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang kedua berkaitan dengan banjir kepada masyarakat, karena banjir itu biasanya sebabnya ya sadar atau tidak sadar dari kita, ya berkaitan dengan buang sampah sembarangan misalkan, penutupan got dengan alasan tertentu misalkan. Nah ini
kepada masyarakat hal-hal yang seperti ini ya untuk kita tidak lakukan. Mari kita bangun lingkungan kita dengan sebaik-baiknya dengan peran serta kita apa yang kita bisa, kemudian juga kita jaga lingkungan kita agar tidak berdampak pada hal-hal yang kita tidak inginkan, apakah itu longsor, apakah itu banjir, apakah itu genangan dan lain sebagainya. Ini semoga tidak ada di wilayah Kebon Jeruk pada khususnya dan umumnya juga DKI Jakarta. Amin, amin. Pemirsa, usai sudah acara podcast kita dengan Camat Siaga episode kedua yang hari ini dengan Camat Kebon Jeruk dari Balai PWI Podcast Pokja Jakarta Barat, Faisal 644 Humas PWI Jakarta Barat bersama Pak Naman Setiawan, Camat Kebon Jeruk. Bareng-bareng sukses Jakarta untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Baik Pak. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Aduh, luar biasa Pak. Good. Podcast PWI Koordinatoriat Jakarta Barat.